akan melakukan ibadah puasa dengan baik, lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan kita akan berusaha untuk meraih ketakwaan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an sebagai filosofi puasa dan tujuan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan untuk sebelum kalian agar kalian bertakwa. Bertakwa artinya adalah kita mampu melaksanakan puasa sesuai dengan apa yang memang telah diwajibkan dan ditentukan, digariskan berbagai aturannya untuk kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita mampu untuk kemudian meraih berbagai hal yang Allah Subhanahu wa taala harapkan daripada kita. Menggapai ketakwaan artinya kita menjadi hamba Allah yang sejati, yang dengan latihan puasa itu kita akan mampu untuk menggapainya. Karena itu sebagai persyaratan lazim adalah kita perlu mengetahui berbagai hukum puasa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipahami oleh para ulama kita, khususnya marja taklid yang kita ikuti. Yaitu dalam hal ini yang akan saya sampaikan adalah sesuai dengan fatwa Al-Imam Ali Al-Khamenei. Puasa adalah ibadah di mana ia memiliki definisi, artinya adalah menahan diri. Puasa dalam bahasa Arab disebut dengan imsak. Itu artinya adalah kita menahan dan mencegah diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, yang nanti akan kita sebutkan apa saja yang wajib untuk kita hindari, apa saja yang wajib diri kita cegah untuk melakukannya. Unsur yang kedua daripada puasa adalah waktu, di mana kita mencegah diri dan menahan tidak makan, tidak minum, serta tidak melakukan hal-hal lain yang wajib untuk kita hindari adalah sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari, atau yang kita sebut dengan waktu maghrib, yang ditandai dengan hilangnya mega merah di sebelah timur. Memang dari sisi teori harusnya terbit fajar adalah sama antara konsep yang kita yakini dengan saudara-saudara kita Ahlus Sunnah. Tetapi dalam prakteknya terdapat perbedaan memahami terbit fajar tersebut. Seperti yang saya katakan, pada prinsipnya Ahlus Sunnah juga meyakini bahwa subuh dimulai dari terbit fajar, dan saat itulah juga kita berkewajiban untuk memulai puasa kita, menghentikan makan, minum, serta aktivitas lain yang nanti kita akan sebutkan harus kita hindari. Tetapi dalam prakteknya, dalam berbagai jadwal yang sering disebut dengan imsakiyah, jadwal waktu sholat subuh adalah berbeda antara yang kita yakini pengikut mazhab Ahlul Bait alaihimussalam dengan saudara-saudara kita Ahlus Sunnah, kurang lebih sekitar 6-7 menit. Itu adalah hasil daripada observasi dan hasil daripada apa yang diyakini oleh para ulama kita untuk masuknya waktu subuh dari jadwal umumnya, khususnya selain saudara-saudara kita Muhammadiyah, karena baru-baru saja saudara-saudara kita dari organisasi Muhammadiyah merevisi jadwal masuknya waktu subuh dengan ditambah 8 menit. Itu kurang lebih adalah seperti jadwal waktu subuh kita, yakni 6-7 menit.
kita meyakini baru masuk 6-7 menit setelah adzan yang dikumandangkan oleh masjid-masjid saudara-saudara kita Ahlus Sunnah umumnya. Dan saat itu juga kita berkewajiban untuk memulai puasa kita. Memang ada istilah imsak yang biasa berlaku di tengah masyarakat kita, tetapi itu bukanlah sebuah kewajiban, tetapi hanya sekedar kehati-hatian sebelum masuknya waktu untuk sudah siap menghentikan segala aktivitas makan, minum, dan yang lainnya. Tentu adalah sangat baik ketika di saat azan sudah dikumandangkan di berbagai musala atau masjid atau mungkin televisi, kita sudah menghentikan makan minum kita. Walaupun kita yakini masih ada sekitar 6 menit untuk kemudian baru masuk waktu subuh. Artinya masih boleh untuk kemudian misalnya kita menyelesaikan minum ataupun barangkali sikat gigi ataupun yang lainnya. Dan dalam fatwa Al-Imam Ali Khamenei, beliau menyuruh kita untuk ihtiyat, artinya berhati-hati untuk menunda sholat kita dengan kurang lebih juga 6-7 menit setelah kita meyakini masuknya waktu subuh menurut kita. Itu artinya dari adzan subuh kurang lebih sekitar 13 atau 14 menit baru kita melakukan sholat kita. Sekali lagi untuk puasa adalah cukup 6 menit dari adzan subuh ataupun berhati-hati dengan saat adzan sudah berhenti untuk makan dan minum dan memulai puasa kita. Sampai kapan? Sampai masuk waktu maghrib, yang memang secara konsep berbeda antara kita pengikut Ahlul Bait dengan saudara-saudara kita Ahlus Sunnah, yaitu dengan melihat langit pada posisi sudah gelap, paling tidak separuh daripada langit dari atas kepala kita hingga ke arah timur sana. Itu baru tanda bahwa sudah masuk maghrib menurut kita para pengikut Ahlul Bait. Sementara saudara-saudara kita Ahlus Sunnah adalah mencukupkan dengan hilangnya bola matahari di bawah ufuk untuk menyatakan waktu maghrib. Tetapi di saat itu semua langit masih berada dalam kondisi terang dan merah, dan bagi kita itu waktunya belum masuk sebagai waktu maghrib, tetapi kita harus menunggu hingga betul-betul bola matahari itu berada di bawah ufuk, kurang lebih sekitar 4 derajat di bawah ufuk, yang artinya adalah sekitar 16 menit. Tetapi karena saudara-saudara kita Ahlus Sunnah sudah melakukan ihtiyat, biasanya ada tambahan sekitar 2 menit baru azan, maka berarti kurang lebih 14 menit sudah masuk waktu azan maghrib menurut kita pengikut Ahlul Bait. Dan di saat itu baru kita boleh untuk melaksanakan sholat dan baru kita boleh untuk berbuka. Memang kita dipersilahkan untuk memilih untuk berbuka terlebih dahulu ataukah melaksanakan sholat terlebih dahulu. Tapi pada prinsipnya sholat maghrib dan isya terlebih dahulu adalah lebih afdal, sehingga semua sholat kita dilakukan dalam keadaan kita masih berpuasa, belum membatalkan puasa kita. Hanya saja dalam 2 kondisi di mana berbuka puasa adalah lebih baik, yaitu di saat kita sangat lapar dan haus sehingga sholat kita akan terganggu di saat kita melaksanakan sholat maghrib atau isya terlebih dahulu baru berbuka, maka saat itu lebih baik untuk didahulukan berbuka puasa baru melaksanakan sholat maghrib dan isyanya. Dan kondisi yang kedua adalah di saat kita menjadi tamu ataupun di saat kita menjadi tuan rumah. Di saat itu maka yang lebih afdal adalah sesuai yang diinginkan oleh tamu kita, untuk kemudian kita bersama-sama berbuka
baru misalnya sholat maghrib dan isya, ataupun di saat kita menjadi tamu dan tuan rumahnya menginginkan untuk berbuka terlebih dahulu baru kemudian melakukan sholat. Tentu di saat itu adalah sudah memasuki waktu. Adapun di saat belum memasuki waktu dan kita mungkin bersama dengan saudara-saudara kita ahlu sunnah, maka di saat itu kita bisa untuk menjelaskan kepada mereka bahwa keyakinan kita sesuai dengan kehati-hatian kita ingin menambah katakan 15 menit daripada azan sehingga kita yakin bahwa itu sudah masuk maghrib kita. Itu kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan dengan menjelaskan, kita bisa berusaha dengan cara yang lain untuk kemudian bisa menunda buka puasa kita. Tapi di saat sama sekali tidak memungkinkan atau bahkan akan berbahaya dari sisi nyawa ataupun yang lain, ataupun kita akan dikucilkan misalnya di tengah masyarakat dengan diketahui bahwa kita sebagai pengikut Ahlul Bait, maka saat itu diperbolehkan untuk kita berbuka bersama dengan yang lain yang kita sebut dengan taqiyah. Dan menurut fatwa yang sampai kepada saya, menurut Imam Ali Khamenei adalah diwajibkan untuk nanti mengqadha pada waktu yang lain. Artinya boleh untuk berbuka, tetapi tetap saja ada kewajiban qadha mengulang puasa itu. Karena itu mungkin akan lebih baik ketika kita berusaha untuk bisa menjelaskan walaupun dengan berbagai cara ataupun dengan berbagai kemampuan yang bisa kita jelaskan. Kemudian unsur yang ketiga dalam puasa itu adalah niat. Artinya kita tidak cukup hanya meninggalkan makan, minum dan yang lainnya dari waktu subuh hingga waktu maghrib, tetapi kita juga diperlukan untuk melakukan apa yang kita sebut dengan niat. Walaupun niat itu tidak harus dengan lafaz tertentu, tidak harus dengan bacaan bahasa Arab, tetapi boleh saja dengan bahasa Indonesia, bahwa saya berniat untuk melakukan puasa Ramadan dalam rangka melaksanakan tugas dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau bahkan tanpa lafaz seperti ini juga adalah cukup. Yang penting bahwa kita punya motivasi, punya dorongan, bahwa kita sadar untuk melakukan apa yang ingin kita lakukan, yaitu puasa, melaksanakan tugas dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan niat itu harus ada pada diri kita, atau kapan dorongan motivasi itu harus ada pada diri kita untuk menyatakan bahwa diri kita adalah akan melaksanakan puasa? Dalam hal puasa Ramadan, dan kita tahu bahwa slide berikutnya, kita tahu bahwa memang hari itu adalah tanggal 1 Ramadan, orang yang tidak memiliki uzur dan juga tahu bahwa sudah masuk Ramadan itu adalah waktu subuh adalah waktu terakhir orang harus sudah punya niat untuk berpuasa, bersamaan dengan subuh ataupun sebelumnya. Artinya bisa 5 menit, bisa 10 menit, atau bahkan malamnya, atau bahkan mungkin sehari sebelumnya, dan bahkan boleh untuk meniatkan puasa 1 bulan Ramadan. Jadi di awal malam tanggal 1 Ramadan niat untuk mulai besok akan berpuasa sampai 1 bulan. Itu juga adalah sudah cukup dan tidak perlu untuk memperbaharui niat dalam artian setiap harinya mengucapkan lafaz tertentu atau dengan memfokuskan diri untuk melaksanakan apa yang kita sebut dengan niat tadi. Karena niat pada intinya adalah motivasi yang ada dalam diri kita, dan itu tidak perlu kepada lafaz. Apalagi misalnya seseorang biasa makan sahur, dan tentu makan sahur itu adalah praktek
yang ditunjukkan bahwa dia akan berpuasa. Dan tentu tidak masalah, tidak apa-apa seseorang tidak makan sahur, karena makan sahur bukan bagian daripada rukun puasa. Jadi misalnya seseorang katakan tidak bangun atau ketiduran, sudah pasang alarm tapi misalnya tidak bunyi atau tidak dengar, sehingga dia bangunnya misalnya sudah lewat azan subuh, tapi karena dia sebelumnya sudah niat global, niat untuk akan puasa 1 bulan penuh, maka itu juga tidak masalah, tidak membatalkan puasanya. Sehingga hari itu dia bisa untuk berpuasa. Tetapi untuk orang yang punya uzur, misalnya tidak tahu bahwa hari itu adalah Ramadan, ya, maka niatnya boleh ditunda hingga waktu duhur. Di orang yang misalnya bangun dari tidurnya sudah azan subuh, atau katakan jam 7, jam 8, jam 9, dan dia baru tahu bahwa hari itu adalah sudah masuk tanggal 1 Ramadan, dia baru buka TV atau buka WhatsApp misalnya, atau buka situs untuk kemudian mengetahui bahwa hari itu tanggal 1 Ramadan, maka saat itu juga dia bisa niat puasa, yakni jam 7, jam 8, dengan syarat tentu dia belum makan minum sebelumnya. Begitu juga orang yang punya uzur, misalnya hari kemarinnya sakit, tidak puasa, sehingga hari ini dia bangun dari tidurnya dan dia merasa bahwa dirinya sudah sehat, maka dia bisa lanjutkan hari itu dengan niat puasa walaupun sudah lewat waktu subuh, batasnya adalah ketika waktu zuhur. Uzur yang lain, misalnya seseorang baru pulang dari perjalanan, yang dimana sebelumnya tidak puasa karena di perjalanan, hari itu dia tiba di kotanya atau di tempat di mana dia akan niat 10 hari seperti yang nanti akan kita jelaskan, maka saat itu juga dia bisa meniatkan puasanya, yang penting sebelum zuhur. Itu adalah hubungannya dengan puasa Ramadan. Tentu selain puasa Ramadan ada puasa wajib yang lain seperti puasa qadha misalnya, begitu juga ada puasa nazar dan juga ada puasa sunnah yang insya Allah kita akan jelaskan pada episode berikutnya pada waktu yang lain, karena hari ini kita ingin memfokuskan pembicaraan kita pada puasa Ramadan saja. Itu adalah 3 unsur yang ada pada puasa, khususnya pada puasa wajib Ramadan. Kemudian sebagaimana pada kewajiban-kewajiban lain, puasa juga memiliki syarat-syarat yang terbagi menjadi 2. Ada yang disebut dengan syarat wajib, artinya ketika persyaratan ini ada, maka kita berkewajiban untuk berpuasa. Dan ketika tidak ada, maka kita tidak wajib untuk puasa. Yang pertama adalah syarat baligh dan berakal sehat. Sebagaimana umumnya ibadah disyaratkan adanya baligh, yakni cukup umur, yang ditandai dengan misalnya seorang wanita sudah sampai usianya 9 tahun Qamariyah, artinya 8 tahun 9 bulan Masehi, atau seorang laki-laki sudah mimpi basah, atau misalnya 15 tahun paling lambat sudah dianggap sebagai seorang yang sudah baligh dan berakal sehat, artinya tidak dalam keadaan gila. Yang kedua adalah tidak dalam keadaan haid dan nifas. Seorang wanita yang sedang dalam keadaan haid atau nifas, maka kewajibannya maka dia tidak berkewajiban untuk berpuasa hari itu dan tidak sah jika puasa hari itu, namun nanti ada kewajiban untuk melakukan puasa di hari yang lain, di bulan-bulan yang lain yang kita sebut dengan puasa qadha. Dan yang ketiga, persyaratannya adalah puasa tidak membahayakan dirinya, yaitu bagi orang yang sedang dalam keadaan sakit juga puasa saat itu tidak wajib, dan dia berkewajiban untuk
berpuasa di hari yang lain, di bulan yang lain. Tentu untuk memastikan bahwa diri saya masih wajib puasa atau tidak, boleh jadi karena pengalaman, karena penyakit tertentu yang menyebabkan di saat dia puasa, maka penyakitnya akan tambah parah ataupun tambah lama sembuhnya. Maka itu diperbolehkan bagi dia untuk tidak puasa hari itu dan puasa pada hari yang lain dengan puasa qadha. Atau misalnya karena penjelasan seorang yang ahli seperti dokter misalnya yang mengharuskan kita untuk berbuka puasa karena diharuskan untuk misalnya banyak makan, minum, kurang asupan ketika kita dalam keadaan puasa dan itu membahayakan diri kita, menyebabkan sakit kita tambah parah ataupun menyebabkan akan lebih lama sembuhnya. Kemudian yang keempat adalah persyaratan seorang yang tidak dalam keadaan musafir atau melakukan perjalanan yang mewajibkan qashar. Ini nanti kita akan jelaskan secara khusus dan ini menjadi persyaratan di mana seorang ketika memenuhi persyaratan musafir maka puasa tidak wajib bagi dia saat itu dan dia wajib untuk berpuasa pada hari yang lain. Dan syarat-syarat wajib ini juga adalah menjadi syarat sah. Artinya tidak sah puasa seorang anak kecil yang belum baligh, puasa seorang yang gila, puasa seorang yang sedang haid dan nifas, begitu juga orang yang sakit, yang sakitnya kalau puasa akan membahayakan dirinya, maka puasa tidak sah. Begitu juga seorang musafir yang memenuhi persyaratan ketika dia tetap memaksakan puasa, puasanya tidak sah dan dia wajib untuk menggantinya pada hari yang lain. Dan di sini ada persyaratan yang lain sebagai syarat sah yaitu Islam dan iman. Menjadi seorang muslim dan menjadi mukmin itu adalah keyakinan kita bahwa puasanya adalah sah, yakni diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak menjadi syarat wajib, artinya menurut keyakinan kita pengikut atau ulama pengikut Ahlul Bait, semua kewajiban ibadah itu adalah sama-sama diwajibkan kepada seluruh manusia apapun dia agamanya, tidak dibatasi hanya kepada muslim saja. Karena itu tadi kita tidak sebutkan Islam sebagai persyaratan wajibnya puasa, walaupun Islam itu adalah menjadi persyaratan sahnya puasa. Kita akan lanjutkan dengan hal-hal yang membatalkan puasa, yang ini harus kita cegah, ini yang harus kita tahan dan kita tidak boleh untuk melakukannya. Yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum artinya adalah masuknya sesuatu ke dalam kerongkongan kita, baik itu memang betul sebagai makanan yang biasa dimakan oleh kita ataupun bukan. Karena itu akan batal juga puasa kita walaupun misalnya kita menelan sesuatu yang bukan biasa untuk dibuat sebagai makanan atau minuman. Begitu juga sisa yang ada di dalam mulut kita ketika kita telan itu juga akan membatalkan puasa kita. Baik banyak ataupun sedikit, tentu dengan sengaja. Beda halnya ketika kita tidak sengaja makan dan minum, dengan artian kita lupa bahwa kita sedang puasa, kita lupa bahwa hari ini sudah masuk 1 Ramadan sehingga kita tidak boleh makan dan minum. Itu ketika kita melakukannya dalam keadaan tidak sadar atau lupa, maka saat itu tidak membatalkan puasanya. Puasanya boleh dilanjutkan atau wajib dilanjutkan dan tidak ada sanksi apapun bagi dia. Termasuk juga adalah memasukkan makanan ataupun minuman ke dalam diri kita, kerongkongan kita, adalah di saat kita menelan dahak yang sudah
keluar ada di rongga mulut kita. Ketika dahak masih berada di kerongkongan atau mungkin masih ada di hidung, saat itu belum bagian membatalkan puasa. Artinya boleh saja di saat seseorang batuk ataupun bersin ataupun yang lainnya, yang saat itu mungkin ada lendir atau ada dahak yang masih di kerongkongan belum sampai ke rongga mulut, dia misalnya telan lagi, itu tidak membatalkan puasanya. Tetapi kalau sudah tiba sampai di kerongkongan mulut kita, maka saat itu atau di rongga mulut kita, saat itu harus dibuang dan tidak boleh untuk kita telan. Kalau kita telan maka akan membatalkan puasa kita. Beda halnya dengan ludah. Ludah yang ada di mulut kita boleh untuk kita telan dan itu tidak membatalkan puasa kita. Tentu ludah yang masih ada di dalam mulut. Tapi kalau ludah sudah keluar dari mulut, entah dengan misalnya kita membasahi benang dengan ludah kita untuk kita masukkan benang ke dalam lubang jarum misalnya, atau orang yang biasa ketika membuka buku atau membaca Quran, dia buka lembaran-lembaran itu dengan bantuan ludah, tangannya dimasukkan ke dalam mulutnya, yang berarti ada ludah di tangan kita dan kita masukkan lagi, itu tidak boleh untuk ditelan, itu sudah harus dibuang. Tapi ludah yang ada di dalam itu tidak masalah, boleh saja untuk kita telan. Begitu juga sikat gigi, boleh saja kita lakukan sikat gigi baik pakai odol ataupun tanpa odol, atau kita kumur-kumur juga boleh, selama tentu tidak ada yang kemudian kita telan. Karena itu dalam buku fatwa misalnya Imam Khomeini menyebutkan bahwa mungkin adanya Imam Khomeini menyebutkan bahwa ketika kita sikat gigi adalah lebih bagus untuk tidak keluar masuk sikat gigi tersebut. Artinya saat kita sedang sikat, selesaikan di mulut kita, baru kemudian ketika sikat itu sudah dicabut dan tidak dimasukkan lagi dan dibuang semua apa yang ada di mulut kita. Dan tentu tidak boleh kita was-was, yang penting kita sudah keluarkan apa yang ada di mulut kita, maka itu sudah sah dan tidak membatalkan puasa kita. Kemudian yang kedua adalah juga membatalkan puasa apa yang kita sebut dengan onani atau mengeluarkan air sperma, baik dengan mungkin tangan atau dengan membaca sesuatu yang menyebabkan keluarnya air sperma, ataupun dengan membayangkan atau melihat sesuatu yang kemudian keluar dari kita air sperma, itu juga akan membatalkan puasa kita. Sekedar mungkin orang punya keinginan hasrat seksual, itu tidak membatalkan puasa. Yang penting tentu tidak dilanjutkan untuk kemudian sampai keluar. Begitu juga misalnya sentuhan dengan istri, cium istri, itu juga tidak membatalkan puasa selama belum keluar apa yang kita sebut dengan sperma. Kemudian yang ketiga adalah memasukkan cairan makanan ke dalam tubuh, seperti misalnya injeksi yang berupa makanan atau suplemen, ataupun misalnya infus yang isinya adalah makanan ataupun suplemen untuk tubuh kita. Adapun injeksi yang berupa obat atau vaksin misalnya, itu tidak membatalkan puasa kita. Jadi boleh di saat kita puasa untuk melakukan vaksin dan puasa kita tetap sah. Yang keempat, kita tidak boleh melakukan muntah dengan disengaja. Muntah tanpa unsur kesengajaan tentu tidak masalah, tetapi kita masukkan tangan kita supaya kita muntah, walaupun dengan tujuan untuk misalnya mengeluarkan sesuatu, itu membatalkan puasa kita. Atau misalnya kita mencium sesuatu sehingga kita muntah,
itu juga akan membatalkan puasa kita. Tetapi tanpa unsur kesengajaan, seseorang muntah mungkin karena mual ataupun yang lain, itu tidak membatalkan puasa kita, kecuali dalam kondisi sakit yang seharusnya dia berbuka atau seharusnya dia tidak puasa tapi dia paksakan puasa seperti tadi kita sebutkan, maka batal puasanya dan harus diganti pada hari yang lain. Yang kelima adalah sengaja tetap dalam keadaan janabah sampai masuk waktu subuh. Artinya ketika di malam hari kita boleh untuk melakukan hubungan badan dengan istri kita, atau orang mimpi basah tetapi sebelum azan subuh dia sudah dalam keadaan suci, dia sudah harus melaksanakan mandi janabahnya pada saat belum subuh. Kalau dengan sengaja kita tetap dalam keadaan janabah hingga azan subuh, begitu juga seorang wanita yang sudah suci dari haidnya, sudah suci dari nifasnya, tetap tidak mandi besar, tidak mandi wajib hingga azan subuh, maka akan batal puasanya dan nanti ada kewajiban qadha dan bahkan kafarah seperti yang nanti akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Tetapi kalau terjadinya tanpa unsur kesengajaan, misalnya lupa bahwa dirinya dalam keadaan janabah, maka puasanya tetap sah. Atau misalnya ketiduran, dia biasa bangun tapi dia tidak bangun, maka juga puasanya dilanjutkan dan tetap sah. Yang keenam, memasukkan seluruh kepala ke dalam air secara ahwat wajib, ini juga adalah membatalkan puasa kita. Artinya kita tidak boleh mandi di kolam renang dengan mencelupkan seluruh badan termasuk kepala kita. Adapun mencelupkan badan tanpa kepala maka tidak membatalkan puasa kita. Ataupun misalnya kita mandi dengan gayung, dengan shower, itu dengan kepala juga tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa adalah menenggelamkan kepala kita secara keseluruhan ke dalam air, baik dengan badan juga ataupun tanpa badan. Dan ini tidak ada hubungannya bahwa ada air yang masuk ke telinga atau ke hidung atau ke mulut, tetapi mencelupkan atau menenggelamkan kepala itulah yang menyebabkan batalnya puasa. Yang ketujuh adalah masuknya debu atau asap yang tebal yang terasa hingga kerongkongan, termasuk misalnya merokok atau asap mobil, atau di saat seseorang misalnya menyapu atau orang mengayak tepung misalnya dan kemudian masuk ke mulutnya hingga kerongkongan dengan sengaja, maka itu membatalkan puasanya. Yang kedelapan, melakukan hubungan badan suami istri dengan sengaja, artinya dia sadar bukan karena lupa bahwa hari itu adalah sedang puasa. Itu akan membatalkan kalau dilakukan dengan sengaja. Dan nanti juga kita akan sebutkan ada kafarah ketika dilakukan pembatalan puasa ini tanpa alasan. Dan yang kesembilan adalah berbohong atas nama Allah, Nabi dan para imam alaihimussalam. Berbohong bohong-bohong biasa antara kita sesama teman, sesama kawan, itu tidak membatalkan puasa. Kita mengatakan sesuatu, misalnya kita tidak melakukannya, atau kita melakukan tapi kita bilang tidak melakukan, itu bohong, dosa, tetapi tidak membatalkan puasa kita. Mungkin akan mengurangi pahala puasa kita atau bahkan menggugurkan pahalanya, tetapi tidak membatalkan puasa. Tapi ada bohong yang membatalkan puasa kita, yaitu bohong atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita dengan sengaja menyebutkan bahwa misalnya Allah berfirman di dalam Al-Quran
bahwa bla 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 bla, padahal tidak ada, padahal itu adalah kebohongan, maka puasa kita batal dan nanti harus mengqadha serta ada kewajiban kafarah nantinya. Begitu juga ketika seseorang dengan sengaja mengatakan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian, padahal tidak. Atau Imam Ali, Imam Ja'far Shadiq, Imam Baqir bersabda demikian, padahal tidak. Itu juga adalah kebohongan yang akan membatalkan puasa kita. Beda halnya ketika kita tidak tahu bahwa itu benar sebagai hadis atau bukan. Itu tidak dianggap sebagai kebohongan karena kita tidak sengaja mengatakan atau menisbatkan kebohongan. Kita mengira itu sebagai hadis dan kemudian kita sebutkan. Itu tidak membatalkan puasa, walaupun ulama kita menyarankan sebaiknya untuk kita sandarkan hadis tersebut kepada pengarang kitab itu. Misalnya kita sebutkan bahwa Nabi bersabda sebagaimana dinukil oleh Al-Kulaini di dalam kitab Al-Kafi misalnya demikian. Imam Ja'far Shadiq alaihi salam dinukil oleh pengarang kitab Man la yahduruhul faqih misalnya, bahwa beliau bersabda demikian. Sehingga itu lebih aman bagi kita kalau kemudian ternyata itu bukan hadis atau bukan sabda beliau itu. Itu adalah 9 hal atau 10 dengan tadi makan dan minum yang harus kita hindari di saat kita sedang berpuasa. Dan akan batal puasa kita ketika kita melakukan salah satu daripada 9 atau 10 hal tadi. Kemudian kita juga sebutkan tadi bahwa adanya persyaratan seseorang tidak dalam keadaan bepergian yang mewajibkan adanya sholat qashar atau sholat 2 rakaat yang kita sebut dengan musafir. Tentu kita perlu mengetahui kapan kita disebut sebagai seorang musafir. Di sini kita akan sebutkan walaupun secara ringkas beberapa persyaratan seseorang menjadi musafir, yaitu melakukan pertama menempuh perjalanan minimal masafah yaitu 45 km PP menurut fatwa Al-Imam Al-Khumaini. Bagi mereka yang bertaklid kepada imam dan melanjutkan taklid kepada Imam Khumaini setelah wafat beliau. Tetapi fatwa terbaru daripada Al-Imam Ali Al-Khamenei, beliau memahami atau meyakini bahwa batas minimal seorang dianggap musafir bukan 45 tetapi 41 km. Artinya berangkatnya 20,5 km dan pulangnya 20,5 km. Adapun sebelum itu tidak dihukumi sebagai seorang musafir. Yang kedua adalah niat menuju masafah, yaitu seseorang harus memang dari rumahnya atau dari kotanya keluar untuk menuju ke titik minimalnya 20,5 km. Bukan misalnya seseorang sedang mau pergi ke 10 km, ternyata ketika sampai kepada 10 km ada urusan lain yang menuntutnya untuk pergi kepada katakan titik 20 atau 21 atau 22. Maka itu namanya berangkatnya tidak ada niat menuju ke titik 21 atau 22 km. Maka saat itu dia belum dihukumi musafir, kecuali ketika pulangnya di saat dia akan berangkat dari titik misalnya 23 atau 24 menuju rumahnya. Itu artinya dia sudah lebih daripada batas seorang musafir. Yang ketiga, perjalanan tidak untuk maksiat. Artinya perjalanan yang dilakukan adalah perjalanan mubah, perjalanan bukan untuk sebuah perbuatan dosa. Perjalanan untuk misalnya
silaturahim, perjalanan untuk rekreasi, perjalanan untuk berbagai urusan lainnya. Tetapi kalau perjalanannya untuk melakukan sebuah maksiat, misalnya pencurian, perampokan, pembunuhan, waliyadzubillah misalnya ingin melakukan perzinahan dan seterusnya, itu berarti perjalanan maksiat yang saat itu berarti tidak boleh atau dalam keadaan harus tetap sholat 4 rakaat dan tidak menggugurkan kewajiban puasa dia harus tetap berpuasa. Termasuk perjalanan maksiat yang dicontohkan oleh Imam Khomeini adalah orang melakukan misalnya berburu burung tetapi tidak untuk dijual atau tidak untuk dikonsumsi. Dia hanya sekedar happy, hanya sekedar main-main dengan menembak burung begitu saja. Itu dianggap sebagai perjalanan maksiat. Atau seorang perempuan, seorang istri yang tidak mendapatkan izin suaminya untuk pergi ke luar kota misalnya, maka perjalanan itu dihukumi maksiat dan dia tetap harus sholat 4 rakaat dan dia harus tetap puasa. Beda halnya dengan perjalanan yang mubah, perjalanan dalam rangka misalnya hadir perkawinan, hadir sebuah hajatan keluarga atau silaturahim, tetapi di perjalanan dia melakukan maksiat. Melakukan maksiat tentu dosa, tetapi itu tetap tidak menggugurkan kewajiban dia untuk sholat qashar 2 rakaat dan juga tidak menggugurkan untuk puasa dia. Yang keempat, perjalanan bukan rutinitas pekerjaan yang minimalnya dia lakukan 10 hari sekali. Bagi mereka yang memang pekerjaannya adalah keluar kota, entah 5 hari sekali, seminggu sekali, minimal dalam 10 hari sekali dia keluar kota, maka tidak berlaku lagi bagi dia hukum musafir. Selamanya dia adalah sholat 4 kapanpun dia pergi, kemanapun dia pergi, dan begitu juga dia tetap wajib puasa. Seperti seorang supir, baik supir angkot atau supir bis, angkutan umum, masinis, pilot, begitu juga supir pribadi, semuanya kalau rutinitasnya adalah keluar kota, salesman, orang yang memang punya tugas keluar kota sebagai pengawas misalnya, itu semua adalah jika memang rutinitasnya sekali minimal dalam setiap 10 hari, maka dia tidak dihukumi sebagai musafir. Lanjut. Yang kelima, melewati haddut tarakhus, yaitu beberapa kilometer dari batas kota. Sebagian menghitungnya 4 kilometer kurang lebih dari batas kota, di mana rumah penduduk terakhir tidak terlihat lagi atau azan kota tersebut tidak terdengar lagi. Jadi kita perlu menghitung jarak antara kota kita dengan tempat yang akan kita tuju. Tadi pada poin pertama ketika kita sebut perjalanan minimal adalah menempuh 41 km pp, artinya sekali jalan adalah 20,5 km. Dihitung dari mana? Dihitung dari batas kota. Setiap kota itu adalah ada batasnya, di mana setelah melewati itu sudah dianggap bukan kota itu lagi. Memang kota itu tidak harus adalah sebagai sebuah kecamatan atau kabupaten atau bahkan provinsi. Karena bisa saja kota itu yang kita maksud adalah kabupaten, atau kota itu yang kita maksud kecamatan, atau kota itu adalah provinsi. Yang penting adalah bagaimana uruf masyarakat
pandangan masyarakat menganggap itu sebagai tempat, sebagai wilayah tersendiri yang beda dengan tempat lain. Katakan misalnya Jakarta itu adalah sebagai sebuah provinsi, DKI Jakarta. Semua Jakarta menurut fatwa seperti Imam Ali Khamenei adalah itu dianggap sebagai satu kota. Tidak dibedakan lagi ketika kita berada di kota Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, semuanya adalah Jakarta. Kapan kita dianggap sudah keluar kota? Ketika sudah tidak Jakarta lagi. Misalnya ke arah Bekasi berarti sudah di luar kota, maka dihitung dari batas kota di mana di situ sudah bukan Jakarta lagi, yang umumnya biasanya ada gapura, selamat jalan, Jakarta dicoret, maka dari situ dihitung 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sebagai penghitungan kilometer hingga 20,5 kilometer. Kalau sudah melewati itu namanya kita musafir. Tapi sejak kapan kita sholat 2 rakaat atau sejak kapan kita boleh membatalkan puasa kita adalah setelah kita melewati apa yang kita sebut dengan haddut tarakhus, yakni batas kota itu sudah tidak kelihatan oleh mata lagi atau azannya sudah tidak terdengar, yang kurang lebih mungkin 4 km melewati daripada batas kota. Saat itu kita sudah sholat 2 rakaat, jadi tidak perlu menunggu sampai tiba di tempat tujuan atau tidak perlu menunggu sampai melewati 20,5 km, tapi cukup melewati haddut tarakhus. Yang penting memang niat kita akan menuju ke tempat yang lebih daripada 20,5 km. Karena itu sekali lagi saya mau tekankan bahwa di saat orang misalnya besok pagi saya akan pergi keluar kota dan besok saya sudah masuk 1 Ramadan misalnya, maka saya wajib untuk tetap niat puasa. Mungkin makan sahur atau paling tidak sebelum sholat subuh saya sudah punya, sebelum azan subuh saya sudah tetap niat untuk tetap puasa. Setelah lewat azan subuh saya tetap tidak boleh makan, tidak boleh minum. Ketika masih ada di rumah, ketika sudah keluar dari rumah tetapi masih di dalam kota juga belum boleh makan dan minum. Sampai batas kota juga belum boleh makan dan minum. Setelah melewati kurang lebih 4 kilo dari batas kota baru kita boleh untuk makan dan minum. Yang keenam adalah tidak niat tinggal di satu tempat atau di satu kota 10 hari atau lebih. Saya ingin melanjutkan tadi bahwa boleh jadi seperti Jakarta itu adalah sebuah provinsi, itu kita sebut satu kota, tapi boleh jadi misalnya kabupaten yang umumnya di berbagai tempat adalah kabupaten, di mana kotanya atau tempatnya, wilayahnya adalah tersendiri, beda dengan tempat lain. Bahkan mungkin adalah kecamatan, sehingga kita akan menganggapnya sesuai dengan pandangan umum ini adalah kota A, berbeda dengan kota B yang memang itu sudah kecamatan yang lain misalnya. Dan ketika kita niat untuk tinggal 10 hari atau lebih, maka di situ hilanglah hukum musafir kita. Sebaliknya, kalau kita niatnya kurang dari 10 hari, maka berarti kita masih dihukumi musafir. Karena itu setiap kita masuk di setiap kota yang akan kita tinggal di situ, maka kita harus menentukan dari awal apakah kita akan tinggal di situ 10 hari atau lebih. Kalau niat kita 10 hari atau lebih, maka kita harus puasa, hilang hukum musafirnya. Dan kalau kita akan tinggal kurang dari 10 hari, misalnya 9 hari, maka berarti kita wajib untuk sholat 2 rakaat dan puasa kita menjadi batal. Artinya besok-besoknya kita tidak bisa untuk berpuasa. Yang ketujuh, bukan di waton sendiri. Artinya kita akan hilang hukum musafir ketika kita tiba di waton. Apa waton itu? Waton artinya adalah tempat next
tempat di mana kita dilahirkan, yang menjadi tempat asal tempat tinggal kita. Ya, itu adalah disebut dengan waton, tempat asli kita. Maka di saat kita tiba ke tempat asli kita itu, di mana kita lahir dan dibesarkan di situ, maka hukum musafir menjadi hilang. Langsung kita sholat 4 rakaat, walaupun kita tidak niat akan tinggal 10 hari. Mau berapapun niat tinggalnya, tetap langsung sholat 4 rakaat dan puasa menjadi sah untuk besok-besoknya. Lanjut. Juga disebut waton adalah tempat yang bukan tempat asli saya, tetapi saya tinggal di satu tempat lain yang di situ akan niat tinggal lama tanpa batas waktu. Minimalnya Imam Al-Khamenei menyebutnya 6 tahun atau 7 tahun dan seterusnya, itu sudah dianggap sebagai waton yang kedua. Jadi mungkin seseorang punya tempat asli di kota A, tetapi dia bekerja di kota B, di mana bekerja di kota B itu tanpa ada batas waktu. Dia tidak tahu hingga kapan, atau mungkin sampai meninggal, atau mungkin hingga tua, hingga habis masa kerja dan kemudian masa pensiun nanti akan kembali lagi ke kota A misalnya. Maka itu kedua-duanya menjadi kota dia, menjadi waton dia, sehingga dia bisa sholat 4 rakaat di kota A dan juga sholat 4 rakaat di kota B, dan juga sah puasa di kota A dan sah puasa di kota B tanpa niat 10 hari. Artinya ketika di kota-kota lain perlu untuk niat 10 hari sehingga bisa berpuasa dan sholat 4 rakaat. Lanjut. Nah, ada hukum khusus yang berhubungan dengan musafir dan puasa. Tadi adalah persyaratan musafir, dan yang kedua kita akan jelaskan saat ini adalah yang berhubungan dengan puasa, yaitu adalah penting untuk menentukan posisi kita di saat azan zuhur, di saat masuk waktu zuhur. Di saat kita waktu zuhur berada di kota kita sendiri, artinya kita baru berangkat dari kota kita, meninggalkan kota tempat tinggal kita itu setelah zuhur, maka puasa kita masih sah, puasa kita wajib dilanjutkan. Kapan puasa kita batal? Ketika kita meninggalkan kota kita sebelum azan zuhur. Artinya di saat azan zuhur kita sudah berada di luar kota kita, maka saat itu puasa kita menjadi batal. Begitu juga ketika kita tiba di tempat tujuan, itu juga ditentukan dengan zuhur atau setelah atau sebelum zuhur. Karena itu kalau kita tiba di satu tempat di mana kota itu adalah kota kelahiran kita, atau di satu tempat di mana kita akan tinggal 10 hari atau lebih, maka kalau tibanya adalah sebelum zuhur sehingga kita saat itu masih bisa melanjutkan puasa kita, karena dari rumah kita atau dari kota kita belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, maka puasa wajib untuk dilanjutkan hari itu. Begitu juga kalau setelah zuhur, puasa wajib dilanjutkan jika dari kota A menuju kota B, yang kota B itu bukan kota kita, tetapi kita niat akan tinggal 10 hari, kita tetap lanjutkan dan besoknya masih bisa untuk berpuasa. Tetapi kalau niatnya kurang dari 10 hari, maka kita ketika tiba di kota B, hari itu wajib lanjutkan puasa, tapi besoknya tidak bisa puasa lagi. Kalau saya contohkan, misalnya saya sebagai orang Jakarta, hari besok saya akan menuju Bandung untuk sebuah katakan keperluan, maka saya bisa berangkat dari Jakarta sebelum zuhur, dan kemudian di perjalanan saya makan minum, batallah puasa saya. Bahkan walaupun saya tidak makan dan minum,
tetapi saya keluar dari kota Jakarta sebelum duhur, dan ketika duhur tiba atau azan duhur kita atau saya berada di perjalanan, maka itu batallah puasa saya. Atau saya tiba di Bandung sebelum duhur, tapi saya hanya akan tinggal di Bandung 1 hari saja, atau 2 hari saja, atau 3 hari saja, maka puasa saya batal hari itu dan besok-besoknya juga. Tapi kalau saya tiba di Bandung misalnya sebelum duhur, dan dari Jakarta saya belum makan dan belum minum, dan saya akan tinggal di Bandung 10 hari, atau Bandung merupakan kota asli saya, maka berarti saya bisa lanjutkan puasa dan besok-besoknya juga bisa puasa. Itu kemungkinan. Atau mungkin juga saya berangkat dari Jakarta pagi-pagi sekali misalnya, dan saya tidak makan tidak minum, saya lanjutkan puasa saya sampai di Bandung misalnya jam 9, saya selesaikan urusan pekerjaan saya dan kemudian saya kembali sampai Jakarta sebelum duhur. Katakan jam 11.30, di mana duhur jam 12. Sudah masuk Jakarta lagi, maka puasa masih bisa dilanjutkan. Kenapa? Karena waktu azan duhur saya berada di kota saya. Jadi itu penting untuk menentukan posisi kita di mana di saat azan duhur. Kalau berada di kota kita sendiri, maka puasa adalah sah. Kalau berada di jalan, maka puasa batal. Kalau berada di tempat di mana kita tidak akan niat 10 hari, maka juga batal. Kemungkinan yang lain adalah ketika saya berangkat dari Jakarta ke Bandung misalnya setelah duhur, sehingga puasa saya sah. Tiba di Bandung, saya lanjutkan puasa saya hingga maghrib. Besoknya saya mau kembali ke Jakarta, maka saya boleh milih. Saya boleh untuk tetap puasa, artinya dari pagi saya niat puasa, dan kemudian saya tiba di kota Jakarta sebelum waktu duhur, maka puasa bisa dilanjutkan dan sah. Tapi boleh juga saya tidak niat puasa sehingga saya makan minum di jalan atau di Bandung sebelum masuk Jakarta, sehingga ketika tiba di Jakarta saya tidak bisa puasa karena sudah makan dan minum, baik tibanya sebelum duhur ataupun setelah duhur. Ya, atau saya tidak makan tidak minum di perjalanan tapi tiba di Jakarta setelah duhur. Artinya duhur masih ada di jalan, maka berarti sudah tidak ada bisa lagi niat puasa, dan berarti hari itu saya harus puasa pada hari yang lain atau batal puasanya dan berarti wajib diqodok pada hari yang lain. Itu beberapa hal tentang puasa, puasa dan musafir, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan pembahasan terakhir kita adalah tentang bagaimana menentukan awal bulan Ramadan dan awal Syawal atau Idul Fitri. Ini menjadi penting karena puasa adalah wajib di saat masuk tanggal 1 Ramadan, dan puasa menjadi haram dan tidak boleh lagi kita puasa di saat sudah masuk tanggal 1 Syawal. Dan di dalam kalender Islam atau Hijriyah, kita memulai bulan tanggal 1 itu dengan masuknya dengan terbitnya apa yang kita sebut dengan hilal, yakni bulan sabit, bulan yang berbentuk seperti arit ataupun sabit. Jadi bentuknya kurang lebih begini. Ya, bisa begini atau bisa begini atau bisa begini dari arah yang berbeda sesuai dengan waktu yang membedakan posisi daripada hilal tersebut. Kapan hilal itu muncul? Hilal itu muncul adalah pada tanggal 29 dari bulan sebelumnya di malam hari, ya, ataupun misalnya di waktu yang lain, dalam artian mungkin sebelum
masuknya sebelum terbenamnya matahari atau setelah terbenamnya matahari atau mungkin malam hari, malam dini hari dan seterusnya. Tetapi tentu hilal itu akan kemudian berarti ketika bisa dilihat oleh mata kita ataupun misalnya menggunakan alat teropong seperti Imam Ali Khamenei masih membolehkan untuk menyaksikan melihat hilal dengan alat. Karena itu perlu untuk kemudian dilakukan apa yang disebut dengan istihlal, yakni memantau terbitnya hilal pada setiap tanggal 29 malam di saat matahari terbenam atau mendekati matahari terbenam. Kalau memang sudah saatnya terbit, maka saat itu akan terbit hilal. Maka kalau kita melihat hilal dengan mata kepala kita atau menggunakan alat teropong yang meyakinkan diri kita, maka berarti besok sudah tanggal 1 Ramadan. Kalau dilihatnya pada tanggal 29 Sya'ban di waktu maghrib atau menjelang maghrib atau pas waktu azan maghrib, maka besok berarti tanggal 1 Ramadan. Wajib bagi saya yang melihatnya untuk berpuasa, walaupun mungkin semua orang belum berpuasa. Jadi kewajibannya adalah menjadi kewajiban personal bagi saya. Sebaliknya juga begitu. Di saat tanggal 29 Ramadan malamnya atau maghrib sudah saya lihat terbit hilal Syawal yang menandakan bahwa besok berarti tanggal 1 Syawal dan saya tidak boleh berpuasa. Besok sudah Idul Fitri walaupun semua orang masih berpuasa karena misalnya hanya saya yang melihat hilal. Jadi di sini kewajibannya sangat personal kalau memang yang melihatnya betul-betul meyakini bahwa itu hilal. Tapi mungkin juga saya tidak melihat sendiri, tapi saya mendapatkan persaksian dari 2 orang laki-laki yang adil bahwa mereka berdua telah menyaksikan hilal terbit. Itu cukup untuk kemudian menjadi sandaran kita bahwa besok sudah tanggal 1 Ramadan atau besok tanggal 1 Syawal. Tentu di sini persyaratannya harus terpenuhi bahwa memang keduanya adalah laki-laki dan adil. Adil itu artinya adalah orang yang berada pada tingkat ketakwaan yang tinggi seperti imam sholat dalam fikih kita, yang artinya dia selalu melakukan kewajiban dan tidak pernah melakukan dosa, paling tidak di hadapan khalayak ramai sehingga kita tidak pernah mengetahuinya melakukan dosa. Itu persyaratan sebagai seorang adil yang bisa diterima persaksiannya, dan itu cukup 2 orang. Yang ketiga adalah tawatur. Artinya adalah berita yang disampaikan oleh banyak orang karena sudah banyak yang melihat. Sehingga tidak mungkin misalnya mereka berbohong semua. Memang tawatur itu adalah tidak ditentukan berapa jumlahnya, tetapi bagaimana kemudian akan menimbulkan keyakinan kepada kita. Untuk kasus kita di Indonesia, beberapa tahun terakhir, katakan mungkin sudah hampir 10 tahun, teman-teman kita, para ustadz dan kemudian yang tergabung dalam Falak Ahlul Bait Indonesia, mereka kemudian membentuk tim untuk kemudian melakukan pemantauan hilal setelah mereka dibekali dengan pendidikan apa yang disebut hilal, bagaimana mengetahui perhitungan kapan akan munculnya hilal dan bagaimana bentuknya dan menggunakan alat bagaimana dan seterusnya. Itu dilakukan training, pendidikan, dan kemudian mereka melakukan tugasnya bukan hanya pada bulan Sya'ban atau Ramadan, tetapi setiap bulan melakukan pemantauan.
sehingga kemudian bisa meyakinkan kita apa yang mereka saksikan di beberapa titik. Dan ini yang kemudian juga menjadi pegangan bagi kita pengikut Ahlul Bait di Indonesia kalau memang tawatur itu terjadi. Problemnya adalah mungkin yang sering atau banyak teman-teman yang kemudian mendapatkan kesulitan adalah di saat tim kita tidak berhasil untuk menyaksikan hilal dan ada kesaksian yang disampaikan di tempat-tempat yang tim kita juga ada, tapi mereka tidak menyaksikan. Maka tentu sulit bagi kita untuk bisa menerima kesaksian tersebut. Karena harusnya kesaksian yang disampaikan oleh seseorang yang menyatakan dirinya melihat hilal itu adalah juga dilihat oleh yang lain pada posisi yang sama, pada tempat yang sama. Itu yang pertama yang menyebabkan kemudian kita pengikut Ahlul Bait khususnya dalam organisasi Ahlul Bait Indonesia sesuai dengan berbagai kriteria yang sudah kita terima. Yang kedua problemnya adalah ketika saat ini dengan ilmu pengetahuan posisi hilal itu sudah bisa dihitung. Posisi visibilitas hilal sudah bisa ditentukan bahwa dia berada di derajat berapa derajat saat ini di posisi Indonesia misalnya. Yang itu sesuai dengan lembaga-lembaga kredibel baik dalam ataupun luar negeri. Di luar negeri misalnya ada Universitas Tehran, ada Badan Lembaga Falak Mashhad Imam Ridho alaihissalam. Begitu juga ada Syaukat, ada Audah, ada Yalop. Itu semua adalah lembaga-lembaga yang menjadi rujukan, bahkan seperti Islam Al-Asil yang juga berhubungan dengan kantor Al-Imam Ali Khamenei yang ada di Qum ataupun yang ada di Tehran. Mereka menjadikan lembaga-lembaga ini sebagai rujukan untuk visibilitas bahwa sesuai dengan ilmu pengetahuan apakah bisa disaksikan atau tidak, sehingga kemudian akan dicocokkan dengan apa yang terjadi di lapangan. Sayangnya kriteria hilal yang diyakini oleh para lembaga-lembaga kredibel ini adalah berbeda dengan yang diyakini oleh saudara-saudara kita yang ada di Indonesia atau katakan para ulama Nahdlatul Ulama yang ada di Indonesia yang kemudian biasanya menjadi rujukan pemerintah dalam hal ini MUI ataupun Kementerian Agama untuk menetapkan hilal 1 Ramadan ataupun hilal 1 Syawal. Tentu berbeda juga dengan Muhammadiyah yang ada di Indonesia. Muhammadiyah mencukupkan posisi hilal yang penting terbit, mau bisa dilihat atau tidak bisa dilihat, maka sudah bisa ditentukan tanggal 1. Karena itu yang penting di atas ufuk mungkin setengah derajat sudah bisa ditentukan hilal sudah terbit dan besok tanggal 1. Sementara kalangan yang lain, Nahdlatul Ulama misalnya, mensyaratkan harus bisa di atas 2 atau 3 derajat baru bisa dianggap bisa disaksikan, dan kesaksian orang yang menyatakan bahwa dirinya melihat hilal itu adalah bisa diterima. Sementara menurut berbagai lembaga kredibel dunia termasuk juga LAPAN yang ada di Indonesia, BMKG ataupun misalnya RHI, Ru'yatul Hilal Indonesia, itu sebuah lembaga yang juga ada di Indonesia dan sebagian besar daripada anggotanya adalah juga orang-orang Nahdlatul Ulama, tetapi punya pandangan yang berbeda dengan katakan umumnya. Mereka menganggap sesuai dengan kredibilitas ataupun yang sudah diyakini oleh lembaga-lembaga kredibel itu, hilal baru bisa dilihat oleh alat di saat dia berada pada posisi 8 derajat.
Jadi bukan 2, bukan 3, bukan 4, bukan 5, bukan 6, bukan 7, tapi ketika 8 derajat ke atas baru bisa dilihat dengan alat, dan paling tidak 11 derajat baru bisa dilihat dengan mata telanjang. Karena itu kemudian menjadi sulit untuk bisa menerima kesaksian di saat di bawah itu. Dan sekali lagi ini adalah penemuan para ilmuwan yang ahli di bidang falak sesuai dengan observasi yang mereka lakukan tahunan, bahwa pada kondisi katakan di bawah 8 derajat itu tidak bisa dilihat oleh alat sekalipun. Tim kita juga sudah melakukan istihlal setiap bulan dan mendekati ataupun membuktikan akan apa yang menjadi temuan para ilmuwan itu, sehingga seringkali kita tidak menetapkan tanggal 1 Ramadan ataupun 1 Syawal karena memang tidak terlihat adanya hilal oleh tim kita, dan juga posisi hilal menurut para ilmuwan masih berada di bawah yang memungkinkan untuk bisa disaksikan di wilayah kita. Kemudian yang ketiga, problem yang ketiga adalah adanya sumpah yang bisa diterima menurut hukum fikih saudara-saudara kita Ahlus Sunnah, dan itu yang dilakukan juga oleh katakan Kementerian Agama untuk menyumpah mereka yang mengambil sumpah dari mereka yang memberikan kesaksian melihat hilal. Sementara dalam fikih kita adalah itu tidak dibenarkan. Artinya sumpah bukan cara untuk bisa menentukan awal Ramadan atau cara untuk menentukan bahwa persaksian itu bisa diterima. Dan ketika hilal tidak terlihat, tidak bisa dibuktikan, tidak bisa menjadikan kita yakin, maka yang berlaku adalah yang nomor 4, yaitu berlalunya 30 hari dari bulan berikutnya. Artinya besok masih tanggal 30 Sya'ban, belum 1 Ramadan, artinya tidak wajib puasa, baru lusanya tanggal 1 Ramadan. Begitu juga di saat 29 Ramadan tidak terlihat hilal atau tidak meyakinkan adanya terbitnya hilal, maka besok masih tanggal 30 Ramadan dan esok lusanya baru tanggal 1 Syawal. Tanggal 30 Ramadan artinya masih wajib puasa bagi kita. Esoknya lagi baru tanggal 1 Syawal, itu adalah Idul Fitri. Itu adalah fatwa yang kita dapatkan daripada Al-Imam Ali Al-Khamenei, dan saya penting untuk menyampaikan adanya di kesalahpahaman yang disebutkan misalnya dalam fatwa-fatwa yang dibukukan dalam kitab fatwa-fatwa Imam Ali Khamenei di saat katakan mengikuti keputusan dari sebuah negara. Imam Ali Khamenei menyebutkan boleh saja untuk mengikuti keputusan daripada pemerintah di saat memang menimbulkan keyakinan. Jadi barometernya adalah bagaimana menghasilkan keyakinan. Dan seperti tadi penjelasan yang saya sampaikan adalah membuat katakan sebagian paling tidak daripada pengikut Ahlul Bait, beberapa ustadz di tanah air belum bisa menerima karena tidak meyakini dan karena adanya kriteria yang berbeda yang kemudian memang menjadi keyakinan masing-masing. Tentu ini tidak kemudian ditafsirkan sebagai menentang pemerintah, tapi karena memang fatwa yang berbeda, hukum yang berbeda, sebagaimana mungkin saudara-saudara kita Muhammadiyah berbeda dengan saudara-saudara kita dari Nahdlatul Ulama, maka bisa saja kita pengikut Ahlul Bait punya pandangan yang berbeda dan tetap kita kedepankan toleransi, kita menerima pandangan orang lain dan tidak kita paksakan, dan boleh jadi mungkin di antara kita perlu untuk
bersama-sama melakukan sholat Idul Fitri bersama walaupun tidak meyakini sebagai tanggal 1 Syawal, tetapi karena lingkungan, karena kondisi yang mengharuskan untuk berlebaran, maka dia bisa untuk kemudian melakukan sholat Idul Fitri dan seterusnya, atau melakukan perjalanan keluar kota sehingga dia musafir, dan dengan musafir itu berarti dia bisa makan, minum dan seterusnya, dan nanti tinggal diqodok pada hari yang lain. Kemudian bagaimana bisakah kita mengikuti negara lain? Di sini jawabannya adalah tidak bisa kecuali memang berada pada ufuk yang sama. Ufuk yang sama itu artinya berdekatan, katakan kita dan Malaysia atau mungkin kita dengan bagian timur, bisa jadi pada kondisi-kondisi tertentu posisinya adalah sama. Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para ilmuwan, ada visibilitas yang sama antara tempat kita dengan beberapa tempat lain yang mungkin berdekatan. Karena itu di sini saya perlu sampaikan bahwa kita tidak pernah menjadikan misalnya Iran sebagai barometer kita, ukuran kita, karena memang tidak boleh kita mengikuti Iran pada saat ufuknya berbeda. Mungkin pada kondisi tertentu atau pada posisi tertentu, waktu-waktu tertentu visibilitasnya sama, di saat itu baru boleh. Tapi itu pun agak kesulitan karena kita lebih dulu, kita sudah harus menentukan, sementara di Iran belum. Jadi justru kita lebih dulu karena posisi kita lebih timur daripada Iran. Maka pengikut Ahlul Bait di Indonesia secara hukum memang tidak boleh untuk mengikuti Iran secara umum, kecuali pada kondisi-kondisi yang memang dinyatakan oleh para ilmuwan visibilitasnya sama, kemampuan untuk bisa dilihatnya hilal tersebut pada posisi yang sama, yang dikenal dengan posisi ufuk yang sama. Tetapi itu sangat jarang, dan sekali lagi karena kita lebih timur biasanya kita menentukan lebih dulu. Dan terakhir daripada pembahasan saya adalah bagaimana pada posisi hari Ragu, hari Syak, di mana pada 29 malam tidak terlihat hilal dan sebagian mengatakan melihat, sehingga kita pada posisi ragu, tidak bisa meyakini. Maka tentu seperti tadi, kewajibannya adalah menganggapnya masih tanggal 30. Untuk 30 Sya'ban maka belum ada kewajiban puasa, dan tidak boleh puasa dengan niat Ramadan, tapi boleh puasa dengan niat Sya'ban sebagai puasa sunnah, dan akan dihitung Ramadan kalau memang kenyataannya adalah Ramadan. Tetapi harusnya niatnya adalah niat puasa sunnah Sya'ban. Sekali lagi, tidak boleh niat Ramadan karena memang belum Ramadan. Atau boleh juga untuk niat global, artinya niat sesuai dengan kenyataan. Saya niat puasa, kalau besok memang tanggal 1 Ramadan, maka itu dihitung sebagai puasa wajib. Tapi kalau besok adalah masih tanggal 30 Sya'ban, maka saya niat puasa sunnah. Itu boleh dengan niat global antara dua ini. Jadi kita boleh milih. Tetapi untuk 30 Ramadan kita wajib berpuasa. Tidak ada pilihan lain untuk niat kecuali niat wajib puasa Ramadan. Kalau mau boleh saja untuk melakukan musafir sehingga dia menjadi tidak wajib puasa dan kemudian nanti wajib diganti pada hari yang lain. Atau pada kondisi yang memang tidak memungkinkan untuk musafir, tidak mungkin, ataupun juga berada di lingkungan yang memang mengharuskan dia untuk berbuka puasa, katakan sebagai seorang istri di mana suaminya bermadhab Ahlus Sunnah dan sudah meyakini Idul Fitri dan mengharuskan istrinya untuk berhari raya, makan, minum, mungkin akan misalnya ditolak, dicerai kalau dia tetap bersikukuh mau puasa misalnya, atau orang tua akan membuat marah pada anaknya, mungkin yang lain-lain, maka itu boleh untuk taqiyah, boleh untuk tidak puasa dan nanti diganti pada hari yang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan
bisa dipahami dengan baik. Insya Allah jika ada yang belum jelas bisa ditanyakan, baik bagi peserta Zoom bisa bertanya dengan chatting ataupun langsung, ataupun yang mengikuti melalui streaming YouTube bisa menyampaikan pertanyaannya melalui chat dan mungkin nanti dijawab pada pertemuan yang akan datang atau dijawab dengan chatting juga. Ini adalah bagian pertama dari puasa yang insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan pada bagian kedua daripada puasa yang akan kita jelaskan tentang puasa qadha, puasa selain Ramadan, yaitu puasa sunnah dan puasa yang lain. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.